Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, kelas 5 yang sangat saya cintai. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa ketemu kembali dengan Ustaz Saiful dalam proses belajar mengajar secara online ini. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah, mudah-mudahan kita selalu diberi ilmu manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan anak-anak sekalian diberi semangat dan selalu istiqomah untuk belajar walaupun dalam keadaan darurat seperti sekarang ini. Baiklah anak-anak sekalian kelas 5 yang sangat saya cintai, pada pagi hari ini materi kita adalah akidah. Materi akidah ini pada pagi hari ini Ustaz Saiful akan membahas pada bab pertama, halaman pertama. Anak-anak sekalian yang sudah bawa kitab, anak-anak sekalian sudah punya buku, dibuka halaman pertama. Tema kita pada pagi hari ini adalah nama kitab suci Allah dan Rasul yang menerimanya. Anak-anak sekalian sambil mendengarkan keterangan Ustaz Saiful, sambil dibaca nanti kitabnya, sambil dibaca nanti bukunya. Jangan lupa terus belajar karena anak-anak sekalian tidak libur. Hakikatnya adalah belajar di rumah, belajar online. Baiklah anak-anak sekalian, di antara rukun-rukun iman ini ada yang disebut dengan beriman kepada kitab-kitab Allah. Sebelum masuk ke itu anak-anak sekalian, rukun-rukun iman, siapa di antara anak-anak sekalian yang masih ingat pelajaran waktu di kelas 4? Siapa yang masih ingat ada berapa rukun iman? Bagus, rukun iman ada 6 ya, rukun iman ada 6. Yang pertama adalah antu'minu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa malaikatihi, dan beriman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, wa kutubihi, beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, wa rusulihi, beriman kepada rasul-rasul Allah. Yang kelima, wal yaumil akhir, beriman pada hari akhir, hari kebangkitan, hari kiamat. Yang keenam, antu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi, beriman kepada takdir Allah, qadar Allah, ketentuan Allah, khairihi wa syarrihi, baik ketentuan itu menyenangkan buat kita ataupun ketentuan itu tidak menyenangkan kepada kita. Semuanya itu harus diimani. Semua harus diimani oleh anak-anak sekalian. Ingat, yang pertama adalah percaya kepada Allah, yang kedua percaya kepada malaikat Allah, yang ketiga percaya kepada kitab-kitab Allah, yang keempat percaya kepada rasul-rasul Allah, yang kelima percaya kepada hari kiamat, yang keenam percaya kepada takdir Allah, ketentuan Allah, baik takdir yang baik ataupun takdir yang tidak baik. Baiklah anak-anak sekalian, pada hari ini fokus kita adalah membahas tentang antu'minu bil kutub, beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, sebelum Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, sebelum Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat-umat sebelumnya pernah Allah utus beberapa nabi, pernah Allah utus beberapa rasul. Rasul itu juga dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panduan hidup, dengan acuan hidup, yaitu kitab-kitab Allah yang diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada para nabinya. Kitab yang Allah turunkan
dari Allah melalui malaikat Jibril kepada nabinya, ini disebut dengan kitab samawi, kitab yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kitab apa saja yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebelum Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, ya, perhatikan anak-anak sekalian, yang pertama Allah Subhanahu wa taala pernah menurunkan kitab Zabur. Kepada siapa kitab Zabur ini anak-anak sekalian diturunkan? Kitab Zabur ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihi salam. Ya, kita harus imani bahwa Allah pernah menurunkan kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihi salam, dan kita harus yakini itu. Yang kedua anak-anak sekalian, Allah pernah menurunkan kitab Taurat. Kepada siapa kitab Taurat ini Allah turunkan? Kepada Nabi Musa alaihi salam. Dan kita harus imani dan kita harus yakini bahwa Allah pernah menurunkan kitab Taurat. Siapa yang menerima kitab Taurat? Yaitu Nabi Musa alaihi salam. Setelah Allah menurunkan kitab Taurat, setelah Allah menurunkan kitab Zabur, kemudian Allah menurunkan kitab berikutnya, yaitu kitab Injil. Diturunkan kepada siapa kitab Injil ini? Diturunkan kepada Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Dan kita harus imani bahwasanya Allah pernah menurunkan kitab Injil. Injil yang asli yang diterima oleh Nabiullah Isa alaihissalam dari Allah melalui malaikat Jibril. Ya, itu kita harus imani anak-anakku sekalian. Terus Ustadz, kitab yang terakhir apa? Nah, kitab yang terakhir diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi terakhir, yaitu Al-Qur'anul Karim. Ya, Al-Qur'anul Karim diturunkan oleh Allah kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, Allah menurunkan Taurat, Allah menurunkan Zabur, Allah pernah menurunkan Injil, dan Allah menurunkan Al-Quran. Semua kitab yang Allah turunkan kepada para nabinya ini tujuannya sebagai acuan hidup, sebagai panduan hidup agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Ya, jadi fokus kita harus mengimani bahwasanya Allah pernah menurunkan kitab-kitab itu kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak sekalian, coba yang pertama Allah menurunkan kitab apa? Kitab Taurat. Kepada siapa Taurat diturunkan? Kepada Nabi Musa. Yang kedua, kitab apa Allah menurunkan? Kitab Zabur. Kepada siapa kitab Zabur diturunkan? Kepada Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Yang ketiga, Allah menurunkan apa? Kitab Injil. Kepada siapa Injil itu diturunkan? Kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Yang keempat terakhir, Allah menurunkan Al-Qur'anul Karim. Kepada siapa Al-Qur'anul Karim? Al-Qur'anul Karim ini diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasulnya. Nah, selain kitab, ya, Allah juga pernah menurunkan beberapa lembaran-lembaran kepada nabi-nabi yang lain, kepada Nabi Yusuf, kepada Nabi Ibrahim, kepada nabi-nabi yang lain. Allah juga pernah menurunkan lembaran-lembaran sebagai acuan hidupnya. Nah, lembaran-lembaran yang diturunkan oleh Allah selain kitab-kitab yang 4 ini disebut dengan suhuf. Apa anak-anak sekalian? Suhuf. Nah, suhuf itu adalah lembaran-lembaran, ya, yang berisi tentang acuan hidup manusia yang diberikan kepada nabi-nabi tertentu. Nah, itu disebut dengan suhuf. Kepada Nabi Ibrahim diberikan suhuf,
Ya, anak-anakku sekalian yang sangat saya cintai, kita akan fokus kepada Al-Qur'anul Karim. Kita tidak ada pada ranahnya membedah apa itu Zabur, membedah apa itu Taurat, apa itu Injil. Cukup kita imani, kita yakini bahwa Allah pernah menurunkan kitab-kitab ini. Pada pelajaran akidah hari ini, kita akan membedahnya, mempelajarinya dengan detail. Apa itu Al-Qur'anul Karim? Apa itu bagaimana proses turunnya Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad? Karena apa? Karena kita umat Islam wajib tahu tentang seluk-beluk Al-Qur'anul Karim. Supaya apa anak-anak sekalian? Supaya kita bisa mengerti apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada kita. Baiklah anak-anakku sekalian. Ma huwa Al-Qur'anul Karim? Kita fokus kepada kitab yang keempat, Al-Qur'anul Karim. Apa itu Al-Qur'anul Karim? Al-Qur'an secara bahasa adalah bacaan. Al-Qur'an lughatan ya, itu adalah bacaan. Al-Qur'an secara bahasa itu adalah bacaan. Ya. Secara istilah, apa secara istilah Al-Qur'an itu? Al-Qur'an secara istilah itu adalah kalamullah al-munazzal ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril al-muta'abbad bitilawatih. Yang dinamakan Al-Qur'an itu adalah firman Allah, kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril yang dinilai ibadah, yang dicatat sebagai ibadah ketika kita membacanya. Ingat anak-anak sekalian, membaca Al-Qur'an adalah ibadah. Jangan lupa tiap hari kita harus membaca Al-Qur'an. Ustaz Saiful ulangi. Al-Qur'an adalah secara bahasa artinya bacaan. Secara istilah Al-Qur'an itu adalah firman Allah, kalam Allah, ucapan Allah yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril yang dinilai, yang dicatat berpahala bagi orang yang membacanya. Maka dari itu banyak-banyaklah membaca Al-Qur'an anak-anakku sekalian ya. Jangan sampai kita tidak membaca Al-Qur'an karena kita orang muslim. Ya, kita orang beriman, kita orang Islam. Mau baca kitab apa kalau tidak Al-Qur'anul Karim? Maka dari itu sejak kecil kita diajarkan untuk belajar membaca Al-Qur'an. Belajar Iqra, belajar juz amma, datang ke rumah ustaz. Tujuannya apa? Untuk mengkaji Al-Qur'an supaya setelah dewasa nanti anak-anak sekalian lancar membaca Al-Qur'an. Dari kecil ini harus dijaga agar supaya kita mampu bisa membaca Al-Qur'an. Kata Rasulullah, Iqra'u Al-Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an itu, pelajarilah Al-Qur'an itu, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bahwasanya Al-Qur'an yang kita baca di dunia ini, berapa banyak kita membaca Al-Qur'an, berapa lembar kita membaca Al-Qur'an, berapa juz kita membaca Al-Qur'an, ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi, akan datang kelak di hari kiamat memberi pertolongan, memberi syafaat kepada orang yang sering membacanya. Maka dari itu banyak-banyaklah membaca Al-Qur'an ya anak-anak sekalian. Baiklah anak-anak sekalian, itu pengertian Al-Qur'an. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang bagaimana proses turunnya Al-Qur'an dan bagaimana berapa lama Al-Qur'an ini diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan jenis-jenis surat apa saja yang Allah turunkan kepada Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah anak-anak sekalian pada pertemuan kali ini
Saya kira cukupkan sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya anak-anak sekalian. Jaga kesehatan anak-anak ya. Jaga kesehatannya, jaga imunnya ya. Jangan sering begadang, jangan sering main. Jaga kesehatannya. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang manfaat barokah. Mudah-mudahan kita sehat terus, diselamatkan dan dilindungi oleh Allah dari segala macam penyakit dan wabah yang membahayakan diri kita. Saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.